Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, limpahan karunia yang diberikan oleh Allah, luasnya nikmat yang diberikan olehnya, tentunya tak akan terhitung dan tak akan tergantikan dengan segala upaya yang dilakukan oleh kita sebagai hambanya. Namun di balik itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan tersebut tentunya tiada lain dan tiada bukan agar kita merasa menjadi bagian yang diberikan oleh Allah atas kenikmatan itu dan berimplementasi, berwujud menjadi rasa syukur, yang rasa syukur itu diwujudkan melalui ibadah kepadanya. Yang mudah-mudahan hadirnya kita pada siang hari ini satu majelis di satu tempat di hari yang agung, di hari yang tentunya penuh kekhidmatan kepada Allah, itu merupakan perwujudan dari rasa syukur tersebut. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, nampaknya masih hangat di pikiran kita berbagai momentum yang hadir di bulan kemarin, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh magfirah, bulan yang penuh kebaikan-kebaikan di dalamnya. Terdapat pula rutinitas atau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kita semua yang ujung muaranya adalah mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Magfirah itu merupakan satu hal atau merupakan satu produk yang diberikan Allah kepada kita, yang tentunya dengan konsepsi terhapusnya segala apapun yang ada di dalam diri kita, apapun yang ada dalam kesalahan-kesalahan kita, apapun yang ada dalam wujud dosa-dosa kita. Karena siogianya konsepsi di dalam Ramadan itu ada seluruh ampunan-ampunan yang ada. Ada yang disebut dengan konsep magfirah, ada yang disebut dengan konsep kafaroh, ada yang disebut dengan konsep al-afu, yang mana tiga konsep itu semuanya adalah bermuara pada penghapusan dosa, yang mana penghapusan dosa yang ujung-ujungnya harusnya kita setelah Ramadan ini menjadi pribadi yang bersih, pribadi yang tidak ada dosa lagi, pribadi yang tentunya sudah mendapatkan komponen-komponen produk tersebut sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bermuara pada ujungnya akan menjadi pribadi orang-orang atau hamba-hamba yang menyucikan diri, yang pada akhirnya Syawal menjadi bulan momentum perwujudan kita menjadi pribadi yang baru. Namun ternyata hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kebaikan yang hadir di bulan Ramadan, yang mana kebaikan itu tersebar dan terasa, baik itu oleh diri kita pribadi, juga lingkungan-lingkungan di sekitar kita, yang hari ini sudah mulai berguguran, sudah mulai tidak ada, sudah mulai ditinggalkan. Padahal seyogianya kalaulah kita mendapatkan konsepsi magfirah, konsepsi kafarah, konsepsi al-afu, harusnya hadirnya bulan di luar Ramadan ini menjadi momentum terbaik untuk kita terus mempertahankan, bahkan meningkatkan kapasitas diri kita. Tapi ternyata isyarat-isyarat Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya, isyarat-isyarat Allah yang tersirat maupun yang tersurat, membuat konsepsi dasar bahwa Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, termasuk apa?
termasuk mengenai apa yang akan terjadi setelah Ramadan, bagaimana setelah Ramadan dan sebagainya, itu sudah tergambar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ayat-ayat Allah tidak dipegang betul-betul oleh kita semua. Isyarat Allah terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah 177, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan ungkapan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Allah mengungkapkan dengan ungkapan laisa, harful istisna, yang mana menunjukkan bahwa suatu peniadaan, tiada hal yang menjadi albirro. Di dalam konsepsi albirro itu kesamaan katanya yang disebut dengan albirro itu seperti arti daratan, yang mana daratan itu terhampar luas. Albirro berarti menunjukkan kebaikan yang kebermanfaatannya luas sebagaikan daratan, akan betul-betul terasa, bukan hanya terasa bagi diri kita, tapi terasa bagi para orang-orang yang di sekitar kita, makhluk-makhluk yang di sekitar kita. Maka Allah mengungkapkan laisal birro, bukanlah kebaikan yang terhampar, bukanlah kebaikan yang nantinya menjadi kebermanfaatan luas. Ketika Allah mengungkapkan antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib diidentikan dengan satu rutinitas yang senantiasa kita lakukan. Tuwallu itu menghadapkan diri kita kemana? Kiblat. Menghadapkan diri kita mana? Ke arah, yang mana arah ini adalah dua arah kiblat, masyrik dan maghrib, menunjukkan dahulu kala, hari ini dan masa depan. Kalaulah ayat ini tidak menyadarkan kita, kita sholat bukan hanya rutinitas, kita saum bukan hanya rutinitas, kita melakukan ibadah apapun bukan hanya rutinitas, bukan hanya sebatas melaksanakan kewajiban, maka menurut Allah Subhanahu wa taala itu bukan adalah albirro. Karena seyogianya yang disebut dengan konsepsi albirro bukan rutinitasnya, bukan aktivitasnya, tapi bagaimana caranya aktivitas ibadah itu hadir menjadi nilai kebermanfaatan, menjadi nilai perwujudan, menjadi nilai yang terasa bukan hanya untuk diri kita, tapi terasa untuk umat yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyadarkan lewat ayat ini dengan konsep yang pertama. Apa? Konsep yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin. Allah mengungkapkan dengan ungkapan man amana. Artinya hadirnya salat, hadirnya zakat, hadirnya saum, syarat yang utama harus hadirnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita yakin dengan ibadah tersebut akan menjadikan pribadi yang baik? Apakah kita yakin dengan ibadah tersebut akan terhadir yang disebut dengan keberkahan, akan hadir yang namanya keagungan Allah, akan hadir dengan yang maha kuasaan Allah? Karena seyogianya semakin dekat, ada suatu filosofi dan istilah yang mengungkapkan semakin dekat maka perwujudan cinta Allah itu bukan diberikan berbagai macam kenikmatan, tetapi Allah akan terus menguji kita, kira-kiranya benar tidak kita cinta terhadap Allah, benar tidak kita yakin terhadap Allah, benar tidak kita merasa sebagai orang-orang yang beriman. Maka seyogianya ayat ini menyadarkan kepada kita, bukan salah sholatnya, bukan salah saumnya, bukan salah zakatnya, bukan salah ibadahnya, tetapi ibadah itu tidak terasa karena tidak dasar yang namanya keyakinan kepada Allah. Yakinnya baru 50%, yakinnya di bawah 100%. Padahal Allah mengungkapkan, kalau engkau yakin, perintah Allah jalankan, larangan Allah hindari. Seyogianya ini menyadarkan kepada kita semua, man amana billahi wal yaumil akhir wal kitabi wan nabiyyin, ini menjadikan sebuah isyarat bahwasanya kalau sudah urusan iman, jangan ada keraguan. Kalau sudah urusan nilai Allah, jangan ada sesuatu hal yang dikurangi. Selayaknya hari ini kita beraktivitas, bukan masalah aktivitas kerjanya, bukan masalah belajarnya, bukan masalah problem apapun. Terkadang masalah yang timbul itu, yang mana kalau kita tarik kepada benang merahnya, ternyata
keyakinan kita kepada Allah belum 100% benar, belum 100% hadir, belum 100% ada. Karena kalaulah ada, maka kita bisa melihat seperti saudara-saudara kita yang ada di jauh sana di Palestina. Mereka tidak pernah takut tidak punya rumah, mereka tidak pernah takut mereka kelaparan, mereka tidak pernah takut terhadap bom yang besar, tapi seyogianya mereka yakin bahwa pertolongan Allah akan senantiasa hadir. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama, khatib mencoba mengajak merefleksikan momentum Ramadan 1447 Hijriah. Pada hari ini setelah berlalunya Ramadan tersebut, kita harus sadar bahwa nilai utama, nilai yang pokok yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bagaimana Ramadan itu menjadi momentum peningkatan iman dan takwa kita. Perwujudannya berbagai macam perwujudan yang bisa dilakukan oleh kita. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ini mengungkapkan dengan ungkapan setelah mengungkapkan dengan ungkapan laisal birra an tuwallu, kemudian walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, maka Allah mengungkapkan dengan ungkapan yang kedua perwujudan dari al-birra, kebermanfaatan yang luas, bukan hanya rutinitas. Selain keimanan juga harus diwujudkan dengan wa atal mala ala hubbihi. Ini yang paling menarik dalam ayat ini. Ini yang paling akan menampar diri kita. Karena seyogianya kemarin kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk tanggal 1 Syawal, baju baru, segala sesuatu hal yang asalnya tidak ada menjadi ada, sesuatu hal yang asalnya kita tidak pernah bertemu menjadi bertemu. Tapi ketahuilah, terkadang apa yang kita ingin usahakan, apa yang kita bertemu dengan orang, terkadang itu hanya sebatas dengan orang-orang yang dicintai. Maka Allah menyadarkan, mengingatkan kita dengan ungkapan wa atal mala ala hubbihi. Perwujudan dari iman itu bukan hanya betul-betul iman itu ada dalam diri kita. Mampukah kita memperjuangkan menghindari rasa keegoan diri dengan cara apa? Wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta kita dari yang kita cintai. Ini yang unik dalam ayat ini. Bukan wa atal mala saja, bukan wa ataz zakah, tapi wa atal mala, berikanlah harta yang diberikan. Dengan apa? Harta tersebut menjadi prasyaratnya adalah harta yang paling kita cintai. Yang terkadang sesuatu yang dicintai itu tidak ingin dilepaskan. Nah, inilah konsepsi yang Allah Subhanahu wa taala menyadarkan. Iman, kalau betul-betul Anda iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wujudkanlah, jangan ada yang lebih dicintai. Kalaulah itu lebih dicintai dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan termasuk kategori 100% keimanan, bukan kategori betul-betul kita all out terhadap iman kepada Allah dan juga berserta isinya. Ini menunjukkan dan juga menegaskan bahwasanya kalaulah kita iman, maka berikanlah, maka dampaknya itu bukan kepada diri kita, bukan lagi ngurusin kita, tapi kita harus mengurusi orang-orang di sekitar kita. Maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan ungkapan yang sangat luar biasa dari konsep saum itu, la'allakum tattaqun dan la'allahum yattaqun. Allah mengungkapkan bahwa takwa itu takwa untuk diri kita, tetapi ternyata Allah juga menutup dengan ayat-ayat tentang saum ini dengan ungkapan la'allahum yattaqun, bukan takwa untuk diri juga, tetapi kita bagaimana caranya, harus takwa itu bersifat komunal, takwa itu harus bersifat komunitas, takwa itu harus bersifat dengan cara mengajak yang lainnya. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan ungkapan yang sangat luar biasa setelah wa atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab, barulah Allah mengungkapkan
wa aqamas salata wa ataz zakah. Ini menunjukkan bahwasanya salat dan zakat harus ada nilai kalaulah ingin berdampak terhadap diri kita, kalaulah ingin berdampak terhadap sesamanya, kalaulah ini menjadi albirru, seperti layaknya kebaikan yang menunjukkan luasnya daratan. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan ungkapan ulaikal ladina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang disebut dengan kategori orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang pada dasarnya diri ini betul-betul beriman, pada dasarnya diri ini mewujudkan dengan memberikan harta kita dari yang kita cintai terhadap orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ada al-masakin, ada dawil qurba wal yatama wabna sabil, dan juga asnaf-asnaf yang lainnya. Maka seyogianya kita harus sadar kebaikan itu bukan ada pada di bulan Ramadan saja, tapi kebaikan itu pun harus hadir di bulan-bulan yang lainnya. Maka sebagai perwujudan rasa syukur kita, perwujudan dari kebenaran iman kita, maka marilah kita perkuat. Ada dua momentum yang terbaik yang akan hadir sedekat mungkin. Yang pertama adalah mari kita melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal, dan yang akan paling dekat adalah supaya kita mempersiapkan bagaimana syiar Islam akan hadir melalui ibadah kurban. Itu adalah ibadah atau momentum-momentum yang paling dekat. Mudah-mudahan menyadarkan kepada diri kita bahwasanya sistem Islam luar biasa, sistem Allah sangat luar biasa, agar kita menjadi hambanya yang dekat kepadanya, dan agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan khutbah Jumat kali ini menjadi satu momentum penyadaran bagi diri kita agar kita hadir untuk memperbaiki diri, menunjukkan kapasitas diri yang pada akhirnya Islam rahmatan lil alamin akan terasa bagi seluruh makhluk yang ada di alam bumi ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan jadi bahan tadkirah bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.